pada intinya kan kita pelayan masyarakat, dan kita akan disorot oleh dunia. Kalau terjadi sesuatu di dalam bandara itu bukan hanya di bandara yang kelihatan, dunia yang melihat semuanya. Orang pertama datang ke Bali, baik dunia luar maupun domestik, itu yang dilihat polisi Bali itu ya polisi bandara dulu. Gitu. Performance-nya polisi Bali itu ya begini, baru datang, oh seperti ini ya polisi Bali. Apakah memang dari keluarga itu ada yang polisi, Bu? Justru tidak ada malah. Orang tua saya seniman. Seniman ya? Iya. Satu hal saya tekankan bahwa saya tidak punya waktu banyak, suami juga tidak punya waktu banyak. Waktu saya berkumpul hanya di malam hari. Maka saya bilang bahwa tidak ada makan malam yang terlewat. Kesuksesan semua orang itu, kesuksesan saya adalah melihat anak-anak sukses. Jadi tugas berat bagi saya untuk mendidik anak-anak saya untuk menjadi sukses. Kalau saya sukses tapi anak-anak saya tidak berhasil, maka buat saya itu sebuah kegagalan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tentunya kepada Tribuners. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, sosok Kapolres wanita dan wilayahnya sangat luar biasa, yaitu di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan kita sudah bersama dengan Ibu AKBP Ida Ayu Wikarniti SE. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar? Baik, Pak. Dan tentunya kita akan ngobrol tentang sosok beliau, karena Kapolres pertama di kawasan Bandara Ngurah Rai sebelumnya adalah Kapolsek KP3 Bandara, nggih. Sekarang sudah berubah menjadi Kapolres, dan tentunya ada beberapa perbedaan antara Kapolres satu dengan Kapolres yang ada di kawasan bandara. Tanpa berpanjang lebar, Tribuners, mari kita ikuti Bincang Tribun Bali kali ini. Baik, Bu, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang sosok Ibu, tentunya agak terlambat ketika saya mengucapkan selamat, Bu. Terima kasih. Dilantiknya Ibu sebagai Kapolres di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terima kasih banyak. Ya, tentunya ini menjadi hal yang baru ketika pembentukan Kapolres kawasan Bandara Ngurah Rai. Ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dengan Kapolres-Kapolres yang ada di yang lain, di wilayah lain, misalkan Kapolres Badung ataupun Kapolresta ataupun di Kapolres Gianyar? Seperti apa, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang benar, dulunya Bandara Ngurah Rai itu masih statusnya Polsek. Sekarang ditingkatkan menjadi Polres. Dikandung maksud bahwa memang pimpinan kita menganggap bahwa kawasan bandara ini nanti mungkin dia bisa dipersamakan dengan Bandara Suta, karena hanya ada 2 di Indonesia untuk bandara internasional, Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai. Di samping itu, Bali ini kita tahu bahwa seringkali diadakan event-event internasional, termasuk nanti yang G20. Paling cepat nanti G20. Dalam rangka itu butuh pengamanan yang mungkin lebih daripada yang dulu. Termasuk juga kewenangan nanti Polres dibanding Polsek pasti akan sangat jauh berbeda. Sebenarnya secara struktur Polres kita sama dengan Polres di wilayah lain secara struktur. Meskipun tipenya berbeda. Kalau Polresta itu A, kalau Polres wilayah yang lain itu B. Saya ulangi, B Polresta, C untuk wilayah yang lain. Untuk bandara masih di tipe D. Tipe D. Dan itu wilayahnya hanya terbatas pada kawasan bandara. Makanya ada sebutan kawasan. Ada. Sementara masih kawasan. Ya, betul. Tapi kalau wilayah yang lain kan dia membawahi kabupaten. Gianyar berarti Kabupaten Gianyar. Mereka punya polsek-polsek. Untuk khusus Bandara Ngurah Rai disebut Polres kawasan, kita hanya punya kawasan, belum ada polsek.
Jadi Polres berdiri tanpa Polsek. Yeah. Bedanya seperti itu. Dari kewenangan juga pasti akan berubah. Polsek ke Polres. Misalnya satu hal, kalau dulu di Polsek kita kalau misalnya bea cukai ada tangkapan narkoba gitu, Polsek tidak bisa menangani karena memang tidak ada kanit narkoba. Kalau sekarang Polres kita punya kasat narkoba, kita bisa langsung tangani di Polres Bandara. Seperti itu dulu diserahkan mungkin ke BNK atau ke Polresta. Kalau sekarang kami sudah bisa langsung tangani di Polres. Dan tentunya ada beberapa perbedaan-perbedaan lain ya Bu ya. Banyak. Termasuk soal wilayah tadi sudah disebutin, terus habis itu dengan tupoksinya sudah disebutin juga gitu. Nah kemudian karena ini baru Bu, artinya kan Ibu kan sebagai Babatalas juga kan gitu. Iya betul. Secara populer itu Babatalas atau pionir lah bisa dikatakan seperti itu di Polres kawasan bandara itu. Nah tentunya kalau kita melihat juga kan sekarang kantornya kan juga kantor lama Bu. Nah ada nggak secara infrastruktur atau sarana yang masih kurang dan mungkin ada skala prioritas Bu untuk Ibu sebagai komandan di situ. Baik, terima kasih. Memang benar ini juga disampaikan oleh Bapak Kapolda Bali, ini menjadi tugas berat kami, bukan hanya saya sebagai pimpinan tapi juga teman-teman yang lain. Yang pertama adalah kita belum punya kantor. Sementara kita masih di kantor Polsek yang lama. Mudah-mudahan ini juga sudah dibuat, diajukan ke Mabes Polri, juga ke pemerintah daerah nanti yang mana yang akan membantu kami. Kira-kira mungkin diusahakan tahun depan kita sudah punya kantor Polres. Dan sudah disediakan tanah oleh Angkasa Pura. Terima kasih kepada Angkasa Pura karena kita sudah disediakan tanah di situ, tinggal pembangunannya saja. Yang kedua, secara struktur sebenarnya kalau Polres tipe D itu 450 kurang lebih anggota yang harus kita miliki. Sampai dengan hari ini kami masih 100. Berjumlah 101 dengan saya. Satunya Ibu. Satunya saya, anggota saya 100 orang. Yang ketiga mungkin dari sarana dan prasarana. Kami masih sangat terbatas karena apa yang kami miliki saat ini hanya turunan dari Polsek. Kendaraan operasional, termasuk kendaraan dinas dan sebagainya hanya turunan dari Polsek. Belum ada kendaraan baru yang mendukung operasional Polres. Yang selanjutnya juga dari sisi anggaran. Karena kita baru pembentukan kode satker, nggak mungkin ujuk-ujuk kita bisa dapat anggaran tahun ini. Kami juga masih memakai anggaran Polsek dan itu masih numpang di Polresta Denpasar. Tapi ini tidak mengecilkan hati dari kami semua, termasuk juga bagaimana kita bertugas di lapangan dengan segala keterbatasan, baik itu kantor maupun yang lain, kami siap untuk melaksanakan tugas sama seperti Polres-Polres yang lain. Dan kami juga punya keinginan bahwa kita tidak mau menjadi Polres yang paling, meskipun baru, tapi kita nggak mau yang paling terbelakang gitu loh. Kami harus mengikuti semua kegiatan. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Polres lain, kita berusaha untuk melakukan itu. Artinya secara kuantitas, secara infrastruktur itu tanda kutip masih minim, tapi semangat yang harus dibangun ya Bu ya? Semangat dari kami, kebersamaan itu kecil tapi kuat. Kita semua sama-sama punya tujuan untuk membesarkan Polres ini. Punya tujuan untuk bahwa Polres Bandara ini layak untuk dijadikan Polres di kawasan bandara. Nah, salah satu skala prioritas Bu, mungkin untuk menjadikan kualitas yang bagus itu seperti apa Bu? Yang pasti pertama pelayanan. Pelayanan yang harus lebih ditingkatkan. Kalau dari segi pelayanan kriminal misalnya sudah disampaikan seperti tadi, banyak juga kita munculkan kalau di Polres Bandara itu kayak ada keinginan kayak taksi-taksi liar yang kayak gitu kan sekarang lagi viral kan.
Seperti itu. Kita meminimalisir niat dulu dengan kita hadir di lapangan, lebih banyak patroli, seperti itu. Saya ini kan perintahkan kepada anggota untuk lebih banyak di lapangan, semuanya nyebar. Kalau mereka melihat kita ada, minimal kita mengurangi niat daripada mereka. Dan itu juga kita mengantisipasi, karena bagaimanapun event besar nanti G20 itu kan juga bukan hanya pada saat itu kita melakukan pekerjaan, tapi dari sekarang. Kalau sekarang ada benturan atau gesekan, ada muncul kerawanan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan itu bisa membatalkan sebuah event kan. Iya, betul. Nah, ini menjaga keamanan wilayah inilah yang menjadi beban berat kami sekarang. Dan itu menjadi tumpuan, sudah jadi Polres, kami harus berjuang sendiri. Seperti itu. Nah, tentunya kalau kita ngomongin bandara itu kan ada beberapa bisa dibilang leading sektor, Bu ya. Ada otoritas bandara, terus kemudian di situ ada TNI AU dan lain sebagainya. Nah, seperti apa bentuk koordinasi atau kombinasi kinerja, Bu? Kalau kita berbicara instansi terkait di bandara, memang banyak kementerian lagi. Ada kepolisian, ada Kementerian Perhubungan, itu membawahi otoritas bandara. Kementerian Keuangan itu bea cukai. Kementerian Kumham, imigrasi, seperti itu. Ada 3 saya bilang, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Jadi 3 hal itulah yang selalu kami lakukan. Dan kami juga punya kelompok, termasuk kelompok WA group kayak gitu. Jadi sedikit saja kita bisa langsung berkoordinasi, komunikasinya lebih cepat di situ gitu loh. Rapat-rapat internal sering kita lakukan di antara instansi terkait, stakeholder yang ada di situ itu, dan itu hubungannya baik banget. Saya berterima kasih saat ini semua pimpinan yang ada di Bandara Ngurah Rai itu menerima kita dengan sangat baik dan koordinasi komunikasinya sangat baik. Itu yang saya syukuri, tidak ada satupun yang yang menghambat pekerjaan kami. Karena biasanya kalau banyak leading sektor itu kan bisa dibilang tumpang tindih juga, Bu. Artinya misalkan ini otoritasnya ini dan lain sebagainya. Kalau tidak ada komunikasi yang baik tadi gitu. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada selama ini. Hampir tidak ada benturan apa-apa pun tidak. Jadi kita saling mengerti, kita saling tahu bahwa sampai di mana batasan kita. Seperti itu, yang pasti tujuannya sama. Karena semua pada intinya kan kita pelayan masyarakat, dan kita akan disorot oleh dunia. Kalau terjadi sesuatu di dalam bandara itu bukan hanya di bandara yang kelihatan, dunia yang melihat semuanya seperti itu. Bukan hanya bandara, bukan hanya Bali, tapi Indonesia. Nah, kita ngomongin bandara internasional Ngurah Rai itu kan pastinya bagian dari etalase Bali secara khusus, kemudian Indonesia bahkan sudah dikenal di dunia kan bahwa etalase Indonesia itu ya Bali gitu kan. Artinya itu sorotan soal, kalau kita bicara pariwisata itu keamanan nomor 1, Bu ya. Keamanan nomor 1. Nah, kemudian etalasenya itu kebetulan Bandara Ngurah Rai. Nah, ini kan menjadi tantangan besar, Bu. Apalagi baru dan lain sebagainya. Seperti apa, Bu? Betul. Ini tantangan besar yang harus saya tangkapkan. Etalase pintu masuk Bali. Orang pertama datang ke Bali, baik dunia luar maupun domestik, itu yang dilihat polisi Bali itu ya polisi bandara dulu gitu. Performance-nya polisi Bali itu ya begini, baru datang seperti ini ya polisi Bali gitu. Jadi kita memang harus menunjukkan performance yang pertama. Saya sering kasih tahu kepada anggota bahwa tunjukkan bahwa kita polisi Bali yang elegan. Secara penampilan kita minimal bersih gitu kan, minimal bersih, terus ramah. Jangan pernah tidak menerima kalau ada laporan sekecil apapun, kita pasti akan tindak lanjuti seperti itu. Dan responsif, iya. Ke depan juga kan kalau misalnya di bandara itu, sayalah orang yang pertama melihat siapa yang datang kan.
Yeah. Informasi pertama siapa yang masuk Bali itu dari kita. Yeah. Nah, pimpinan tahunya juga kan pertama siapa yang datang hari ini. Renvip kita itu pasti setiap hari saya laporkan kepada pimpinan seperti itu. Nah, yang paling itu seperti itu, tapi intinya adalah bahwa dengan segala keterbatasan apapun kita akan menunjukkan yang terbaik, performance yang baik, respon yang baik sebagai etalase daripada polisi Bali secara keseluruhan. Nah, di bandara, terus kemudian pelayanan, terus yang paling tadi di idealnya itu adalah soal keramahan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kan Ibu Komandan, terus habis itu perempuan juga gitu. Apakah juga di personalnya atau di anggotanya itu juga yang perempuan banyak, Bu? Atau yang kita tidak memikirkan soal gender lah, atau seperti apa gitu kalau di anggota? Anggota saya kebetulan perempuannya ada 11 dengan saya. 11 dengan saya, sisanya 90 berarti Polki. Ya, memang kita sedikit. Kalau dibandingkan dengan polisi di Bali juga di antara 13.000 hanya 700-an poluan. Tapi itu sudah sangat bagus. 10% itu sudah lumayan, meskipun saya berharap juga nantinya di bandara lebih banyak polisi wanitanya. Karena di bandara itu lebih banyak pelayanan justru daripada pengamanan. Kita di backup oleh Polda, tapi yang lebih banyak kita lakukan adalah pelayanan. Seperti itu. Yang baru sekarang ada poluan-poluan baru itu ada 4 orang saya dapat. Tapi mudah-mudahan ke depan kita dapat tambahan personil lagi, lebih banyak lagi. Baik, Tribuners, tadi adalah pemaparan dari Ibu Kapolres Kawasan Bandara Ngurah Rai. Nanti kita akan mengulik lagi soal sosok beliau, dari mulai mungkin menjadi polisi, apakah benar-benar cita-cita beliau sejak kecil atau bagaimana. Kita ikuti lagi di Bincang Tribun Bali kali ini. Baik, Tribuners, kita kembali dalam Bincang Tribun Bali kali ini bersama Ibu Kapolres Kawasan Bandara Ngurah Rai. Udah yuk, tadi sudah banyak cerita soal kinerja, pekerjaan lah bisa dibilang, rutinitas sehari-hari begitu luar biasa. Nah, sekarang di karir ini kan sudah menjadi Kapolres dan berpangkat AKBP gitu. Nah, apakah memang tanda kutip profesi polisi ini memang cita-cita dari kecil, atau ada biasanya yang ada yang disuruh, ada yang ini, seperti apa, Bu? Bisa diceritain, Bu? Ya, sebenarnya kalau dari kecil sih memang kehidupan saya banyak kawan laki-laki sih sebenarnya. Kalau dibilang, orang bilang saya itu tomboy dari kecil. Setelah saya tamat kuliah, kakek saya itu bilang, kamu cocoknya jadi polisi aja gitu. Akhirnya saya coba tamat kuliah. Saya kuliahnya lulusan sarjana ekonomi. Terus saya daftarlah SEPA. Awalnya saya nggak tahu SEPA itu apa. Gitu. Apalagi barang ini kan. Akhirnya daftar SEPA, kok lulus sampai di waktu itu masih ABRI. Daftarnya saya itu bukan polisi, bukan poluan, Kowat. Pilihan pertama itu Kowat. Tapi akhirnya setelah dinyatakan lulus di Magelang, tesnya itu ternyata saya lebih cocok masuk ke poluan. Jadilah kita pendidikan pertama di Pusdikowat dulu, masih gabung 4 angkatan TNI dan Polri, dan saya masuk poluan. Lanjut lagi sampai 7 bulan waktu itu pendidikan, terus kematraan 4,5 bulan kita di Semarang di Akpol. Di situ kita baru gabung antara polisi laki-laki dengan polisi wanitanya. 4,5 bulan. Setelah lulus, saya langsung penempatan di Bali, Astungkare. Nah, jadi, dari situ, Bu, biasanya kan awal, apalagi kalau sudah sarjana itu kan banyak punya pemikiran gitu. Betul. Nah, ketika masuk ke
bisa dibilang ujian ke kepolisian atau ke Kowat tadi itu, ada nggak selain motivasi dari kakek tadi, ada motivasi lain atau mungkin kok begini ya nantinya jadinya, nah, karena sarjana ekonomi kan beda juga di bidangnya. Betul. Nah terus setelah itu profesi polisi kan itu laki-laki banget gitu kan, meskipun tanda kutip tadi ada gaya tomboynya gitu. Nah seperti apa Bu yang dirasakan pertama ketika itu masuk di tes? Saya nggak ngerasa itu terlalu berat sih buat saya. Di awalnya nggak terlalu berat. Karena dari SMP juga saya ikut PKS seperti itu kan. Ikut OSIS, organisasi lah. Nah terus untuk tes-tesnya itu juga saya nggak ngerasa terlalu berat. Karena saya juga suka lari, olahraga kayak gitu. Saya dulu kalau lari kencang. Badan masih kecil waktu itu. Masuk polisi itu saya termasuk kecil banget, 47 kilo waktu itu. Nah, dalam pendidikan itu justru memang awalnya saya tidak tahu ini sarjana ekonomi jadi apa ya saya nanti. Setelah di pendidikan kita dikasih tahu, baru saya tahu bahwa nanti kalau sarjana ekonomi itu akan banyak sekali bidang-bidang di kepolisian itu nantinya. Ada di fungsi perencanaan bisa masuk, ada di fungsi keuangan mungkin bisa masuk. Kalau dulu ada reserse ekonomi seperti itu. Akhirnya penempatan saya ditempatkanlah di fungsi keuangan. Sesuai dengan keilmuan. Karena sarjana saya sarjana ekonomi. Karena memang kalau sekarang namanya SIPSS seperti itu, dulu namanya SEPAPK Pak. Sekolah Perwira Pendidikan Karir. Gitu. Pendidikan saya ekonomi dulu. Jadi karirnya sebenarnya masuknya di keuangan lah, sejenisnya. Terus berkarirnya nantinya dimungkinkan itu akan berlanjut sampai puncak di keuangan seperti itu. Tapi memang organisasi ini juga membuka peluang untuk kita sekolah di sekolah pengembangan secara umum. Jadi saya dikasih kesempatan untuk ikut selapa, ikut sespim, yang itu juga notabene bisa nantinya akan menjadi kapolsek atau kapolres seperti itu, seperti sekarang. Seperti sekarang ini ya, Bu. Kalau balik lagi ke awal itu dari titik karirnya Ibu, tadi kan ada motivasi dari kakek untuk cocoknya menjadi polisi dan sebagainya. Nah, kalau apakah memang dari keluarga itu ada yang polisi, Bu? Justru tidak ada malah. Orang tua saya seniman. Seniman ya? Iya, orang tua saya, bapak saya almarhum, beliau sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Itu pelukis malah. Mungkin karena ngelihat gaya saya aja yang agak-agak tomboy seperti itu, mereka berpikir adalah satu nanti jadi polisi gitu. Coba aja daftar polisi. Ternyata memang pas seperti itu. Ya dah saya coba deh saya gitu. Karena saya memang dekat sekali dengan kakek saya waktu itu. Dan itu mungkin semacam kayak wasiat. Beliau mengatakan itu tahun 95 sebelum beliau meninggal. Ya. Akhirnya saya lakukan itu, saya daftar di tahun 97 karena 96 saya baru tamat. 97 saya daftar, 98 baru tamat polisinya ya, pendidikannya. Kayak gitu. Berarti sebenarnya dari keluarga nggak ada background polisi sama sekali ya? Nggak ada, baru saya. Adik-adik juga enggak, semua bergerak di bidang pariwisata. Bapak saya pariwisata, adik-adik saya juga di pariwisata. Saya 3 bersaudara, 2 adik saya bergerak di pariwisata. Hanya saya yang polisi. Bu, kalau sudah lulus di S1 itu kan biasanya kalau perempuan kan langsung nikah ya Bu ya? Iya. Nah, apakah itu ditunda atau seperti apa Bu waktu itu Bu? Atau memang sudah menikah setelah itu baru masuk? Dulu agak berat sebenarnya persyaratan untuk masuk SEPA. Masih harus perawan. Jadi bagaimana mau menikah kalau masih harus perawan? Kita tamat kuliah mungkin sekitar umur 22 sampai 23. Sempat istirahat setahun, lalu pendidikan. Dan setelah itu ada ikatan dinas. Ikatan dinas dulu setahun, baru boleh menikah.
Dan saya menikah juga umurnya sudah lumayan. 29 tahun saya baru nikah. Hampir 30 ya, Pak? Hampir 30 saya nikah. Ya, Setungkara masih diberi keturunan, dan anak saya ada 3, Pak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi saya bilang bahwa tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau memang Tuhan menghendaki, semua bisa terjadi. Mungkin karir saya harus berjalan dulu, baru saya diberikan rezeki untuk ketemu jodoh. Dan setelah itu saya masih diberikan rezeki lagi anak-anak yang sehat dan hebat. Ya. Dan tentunya Bu, kalau ngomongin karir kan ada perjalanan panjang Bu. Tapi sebelum ke situ Bu, nah tadi sudah di pendidikan, terus habis itu setelah pendidikan penempatan pertama di Bali ya Bu. Pernah nggak Bu penempatan di luar Bali Bu? Dari perjalanan karirnya. Ya mungkin saya termasuk polisi Bali ya. Polisi Bali, penempatan pertama di Bali, di keuangan. Setelah itu saya di tahun 2009 saya sekolah Selapa. Ternyata ditempatkan di Bali lagi. Biasanya kan di luar, tapi dapatnya di Bali lagi, Pak. Setelah itu saya di Biro Perencanaan. Dari situ saya sempat Kapolsek Mengui. Dari Kapolsek Mengui saya balik lagi ke keuangan, karena waktu itu saya hamil. Hamil anak ketiga waktu itu saya balik. Kok kayaknya berat ya jadi Kapolsek ya, hamil dalam keadaan hamil besar. Balik saya ke keuangan, melahirkan. Setelah melahirkan, anak saya masih belum umur 2 tahun, saya ikut Sespim. Saya lulus Sespim tahun 2016 dari keuangan. Dari keuangan. Selapa dari keuangan, Sespimen dari keuangan. Mendarah daging Bu ya, keuangan. Jadi iya, mendarah daging keuangan. Setelah saya lulus Sespimen, sempat saya ditempatkan di Mabespori, di Puskeu Mabespori. Tapi itu hanya sebentar, tidak sampai setahun. Saya mengajukan untuk balik lagi ke Bali, dan memang pimpinan lebih mengharapkan bahwa sebuah keluarga itu harus berkumpul. Lebih baik kalau suami istri itu jadi satu tempat, karena pasti nanti tantangannya juga akan berat kalau kita berpisah. Suami saya PNS di Pemprov. Jadi alasannya bahwa suami berdinas di Bali, saya ikut suami. Nah, itu menguntungkan juga karena suami saya otonomi, tidak akan pindah kemana-mana, stay di Bali. Saya punya alasan untuk minta pindah lagi ke Bali. Pindahlah saya ke Bali lagi. Sampai di Bali saya ditempatkan di Reskrim sempat. Tapi akhirnya balik lagi ke keuangan. Dari keuangan lah saya bisa jadi Kapolres sekarang. Itu. Kalau melihat dari karirnya Ibu kan cukup luar biasa Bu. Terus kemudian di sisi lain juga ada urusan yang jauh lebih penting Bu, yaitu keluarga gitu. Betul. Nah bagaimana Bu, kalau kita bayangin seorang Kapolres itu pasti bisa dibilang itu siaga 24 jam kan Bu. Nah itu seperti apa Bu? Apakah ada quality time untuk keluarga atau seperti apa? Iya, pastinya. Sekarang anak saya sudah mulai besar-besar. Yang paling besar sudah kelas 3 SMA, adiknya kelas 1 SMA, dan yang paling kecil memang masih SD, tapi dia sudah mengerti tentang itu. Kalau dulu anak saya yang 2 orang itu masih kecil-kecil, saya masih di pembinaan istilahnya di keuangan. Waktu saya lumayan banyak, karena kalau pulang kantor kan sore hari. Satu hal saya tekankan bahwa saya tidak punya waktu banyak, suami juga tidak punya waktu banyak. Waktu saya berkumpul hanya di malam hari. Maka saya bilang bahwa tidak ada makan malam yang terlewat. Itu yang menjadi penguatan, perekat daripada keluarga kami. Jadi kami usahakan untuk makan malam bersama. Kalau pagi mungkin tidak semuanya sempat, apalagi siang kita sudah di tempat kerja masing-masing. Malam itu kita makan malam bersama dengan waktu yang cukup panjang. Disitulah ajang evaluasi semua kegiatan, baik saya, suami maupun anak-anak dari pagi sampai sore. Persiapan untuk besok pagi juga.
Di situ kita komunikasikan semuanya. Jadi setiap hari kita ketemunya ya di meja makan itu. Dan itu luar biasa buat saya. Makanannya buat sendiri atau masak sendiri atau beli itu, Bu? Ya kadang-kadang masak, kadang-kadang beli. Tapi sampai dengan hari ini makanan favorit keluarga saya masakan ibunya. Berarti Ibu sendiri juga yang masak? Saya sendiri yang masak. Itu tahu dari mana, Bu? Masakan atau memang hobi atau mungkin kalau sekarang itu baca-baca resep gitu ya. Atau seperti apa, Bu? Itu juga salah satunya. Tapi mungkin itu talenta saya dari kecil. Talenta dari kecil karena saya juga cucu dagang nasi. Kalau di Ubud itu ada dagang nasi legend, itu saya cucunya. Warung makan Teges, itu nenek saya hampir 70 tahun jualan. Dan saya dari kecil, dari kelas 2 SD, saya sudah masuk dapur, Pak. Saya sudah banyak belajar masak dari kakek nenek saya. Dan itu kebawa. Meskipun tomboy, tapi hobi masak. Agak bertolak belakang. Iya, tapi sekarang kan banyak chef laki-laki. Iya, betul. Iya. Karena lebih enak katanya, chef laki-laki. Katanya lebih enak. Ya gitu, anak-anak lebih suka sama masakan saya. Mau makan ikan, tapi favorit sih ikan sih sebenarnya. Jadi masak itu bagian dari hobi Ibu juga ya? Hobi saya. Pernah nggak, Bu, diundang terus habis itu kita masak-masakan bareng gitu sama teman-teman di anggota atau seperti apa? Di luar rumah gitu. Pernah ada yang mencicipi masakan Ibu nggak? Ya kalau saya di rumah, kalau ada odalan atau apa, saya masak sendiri. Jadi kalau ngundang keluarga besar, ngundang kerabat-kerabat yang deket-deket rumah itu, saya suka masak sendiri malah. Seperti itu. Anak-anak saya pun sering sama teman-temannya di rumah manggang, masak gitu. Saya yang bikin bumbunya. Kayak gitu sering, senangnya seperti itu malah. Kita kumpul-kumpul di rumah, makan bareng. Ulang tahun pun kadang masak sendiri. Masak sendiri. Luar biasa. Bu, dari perbincangan kita, itu kan kita ngomongin karir dan keluarga gitu. Kalau dari Ibu sendiri, apa artinya karir dan apa artinya keluarga, Bu? Baik. Semua orang pasti pengen karirnya lebih tinggi. Tapi kalau suami saya bilang, goals hidupmu apa? Saya digitukan. Anak-anak. Kesuksesan semua orang itu, kesuksesan saya adalah melihat anak-anak sukses. Jadi tugas berat bagi saya untuk mendidik anak-anak saya untuk menjadi sukses. Kalau saya sukses tapi anak-anak saya tidak berhasil, maka buat saya itu sebuah kegagalan. Tapi dengan sekarang saya sudah mendidik mereka, sudah mengarahkan mereka untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Dan saya sekarang pada posisi juga bisa dianggap sebagai posisi strategis. Ini juga menjadi motivasi buat anak-anak saya. Ibu saja yang seorang sepa bisa menjadi seorang Kapolres. Itu akan memacu anak-anak saya untuk berkarir lebih tinggi lagi. Atas dukungan kita juga. Ibu dulu nggak ada dukungan dari siapa-siapa bisa menjadi seperti ini. Kalau saya sekarang ada ibu, ada bapak yang mendukung penuh seperti apa cita-cita mereka. Sampai hari ini mereka bilang bahwa saya harus lebih hebat daripada orang tua. Dan itu menjadi kebanggaan saya suatu saat nanti. Setelah saya tua, melihat anak-anak sukses, bukan lagi saya melihat karir saya, tapi melihat bagaimana mereka tumbuh, berkembang dan menjadi orang hebat, berguna buat bangsa dan negara. Gitu. Ya. Sekarang ini kan Hari Bayangkara, Bu, yang ke-76. 76, udah tua. Ya. Ibu, gimana, Bu, dengan Hari Bayangkara? Apa kisi-kisi mungkin yang akan disampaikan kepada anggota dan mungkin menjadi kebanggaan bahwa saya menjadi anggota polisi, seperti apa, Bu? Hari Bayangkara yang ke-76, kalau kita melihat usia Bayangkara itu 76 sudah tua, tapi Polres Bandara masih seperti bayi yang baru berumur belum 4 bulan. Dan kita dituntut untuk bisa berlari sama dengan yang lain. Menjadikan polisi ini dicintai oleh masyarakat. Polisi ini
menjadi polisi hebat lah. Kalau sekarang kan tema Hari Bayangkara itu Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mengacu pada tema tersebut, memang kita juga melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan di Hari Bayangkara ini yang bisa mendukung dari program pimpinan kita yang terkait dengan tema tadi. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, tapi pada intinya bukan hanya rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun, tapi bagaimana kita memaknai bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bisa menjadi hebat ke depannya, bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita tutup, ada satu closing statement Bu dari Ibu Kapolres Kawasan Bandara. Seperti apa Bu closing statementnya Bu? Silakan Bu. Mari kita bekerja membangun bangsa ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan saya berharap bahwa Polres Bandara ke depan akan menjadi Polres yang bisa dikenang oleh banyak kalangan luas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu AKBP Ida Ayu Wikarniti, Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah berkenan hadir dalam acara Bincang Tribun Bali kali ini. Dan Tribuners semuanya, acara Bincang Tribun Bali kali ini akan saya tutup, dan jangan lupa baca berita-berita di portal Tribun Bali, dan jangan lupa juga follow dan subscribe YouTube Tribun Bali. Saya kembali mewakili kerabat kerja. Terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.